Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dapat berkumpul bersilaturahim di masjid ini dalam rangka melaksanakan peribadatan salat subuh yang alhamdulillah dilanjutkan dengan majelis ta'lim untuk bersama-sama kita ta'lim wa ta'alum, kita belajar bersama-sama dalam rangka meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para pengikutnya hingga yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bersama-sama membahas rukun iman. Kita sedikit mengulang dan mengingat kembali bahwa rukun iman ini adalah hal yang sangat penting untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, di mana rukun iman ini adalah merupakan pakaian batiniah kita. Mengapa demikian? Rukun iman ini tempatnya di dalam diri kita yang batin. Rukun iman yang pertama adalah percaya kepada Allah. Yakin dan percaya pada Allah itu adalah tempatnya di dalam batin kita, di hati kita, di nurani kita. Kemudian kita percaya kepada malaikat-malaikat Allah juga di dalam batin kita. Percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada rasul-rasul Allah, percaya kepada hari akhir, percaya kepada qada dan qadar itu datangnya dari Allah. Semuanya ada dalam batin kita untuk mempercayai hal tersebut. Oleh sebab itulah pentingnya kita mengingat, menghafal dan mengamalkan rukun iman yang 6 ini. Karena pakaian batin kita ini dalam kehidupan sehari-hari ada di rukun iman ini. Tanpa kita meyakini dan mengamalkan rukun iman ini dalam kehidupan sehari-hari, hidup kita, hati kita, batin kita akan hampa. InsyaAllah ya, semua kita dapat memahami dan mengamalkan rukun iman ini. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan dengan pakaian zahir kita, yaitu rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kurang lebih artinya seperti itu. Namun demikian, 2 kalimat syahadat ini adalah gerbang bagi seseorang untuk memasukin agama Islam. Apabila kita sudah melafazkan 2 kalimat syahadat, berarti kita sah menjadi seorang muslim. Namun selain kita mengucapkan dan melafazkan 2 kalimat syahadat tersebut, hendaklah kita juga memahami 2 kalimat syahadat secara hakikinya. Oleh sebab itu, rukun Islam dan rukun iman tidak bisa terpisahkan. Secara zahir kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, namun secara batiniah kita juga harus memahami makna 2 kalimat syahadat
tersebut. Karena keyakinan kita terhadap dua kalimat syahadat itu adanya di hati kita, di dalam pandangan batin kita. Karena begitu kita melafazkan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Di sini harus meyakini, harus memahami bahwa ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Secara pandangan zahir dan pandangan batin, kedua-duanya tidak boleh terpisahkan. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita meyakini bahwa Rasulullah itu ada. Dan keyakinan kita itu secara zahir maupun batin harus terpatri dalam diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah, apabila kita sudah mengucapkan, melafazkan dua kalimat syahadat, sebagai seorang muslim kita harus menjalankan ibadah yang kedua, yaitu menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam, minimal 5 waktu sehari semalam. Sholat merupakan tiang agama. Apabila seorang muslim yang mengaku dirinya muslim tidak menjalankan sholat, maka runtuhlah agamanya. Sholat merupakan perwujudan tanda bakti kita, tanda syukur kita, tanda taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada Rasulnya. Oleh sebab itu, sholat adalah pakaian kita sehari-hari, pakaian zahir dan batin kita sehari-hari. Zahir kita melaksanakan rangkaian gerakan-gerakan sholat, baik syarat dan rukunnya. Batiniah kita juga harus disatukan dengan Allah. Karena ada orang melaksanakan sholat secara zahir, namun batinnya jalan-jalan. Ada contoh, pada saat sebelum dia melaksanakan sholat, begitu azan berkumandang buru-buru melaksanakan wudu, kemudian dilanjutkan dengan sholat. Tadi dia terlupa meletakkan kunci di mana gitu. Begitu dia takbir, begitu dia baca doa iftitah, tiba-tiba di tengah jalan ingat, Masya Allah, kunci saya tadi rupanya ada di dapur. Nah, yang sholat begini ini, zahirnya sholat, batinnya jalan-jalan. Inilah yang tidak menyatu antara zahir dan batin. Oleh sebab itu, kita juga harus memahami makna sholat, rukun dan syarat sholat, hak sholat. Dan ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat. Zakat adalah implementasi kita untuk berbagi dengan sesama. Zakat adalah untuk membersihkan harta benda kita. Oleh sebab itu, setiap harta yang kita dapat tidak boleh sepenuhnya kita pergunakan untuk diri kita sendiri. Harus dibagikan dengan saudara-saudara kita. Harus dibersihkan harta yang kita dapat. Kita tidak tahu, ada yang subhat, mungkin ada yang remang-remang didapatkannya. Oleh sebab itu kita harus berzakat, baik zakat infak, baik zakat maupun infak sedekah, itu sama-sama hakikat membersihkan harta benda kita. Ini akan kita bahas berikutnya khusus dengan bab zakat. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya, wajib bagi seseorang yang sudah akil baligh, yang tidak berhalangan, yang tidak dalam musafir, untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, baik 29 hari maupun 30 hari. Dan ini adalah salah satu cara Allah mengajarkan kepada kita untuk merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang beberapa waktu, beberapa hari tidak dapat makan dan minum.
Dengan pembelajaran yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini, insya Allah kita akan lebih berempati, kita akan dapat merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang fakir dan miskin, yang tidak dapat menikmati makan minum setiap hari. Inilah hikmahnya kenapa Allah mengajarkan kepada kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Nanti tentang puasa kita bahas di kemudian. Yang terakhir adalah yang kelima, menunaikan ibadah haji ke Mekah dan Madinah. Untuk menunaikan ibadah haji ini tentunya bagi orang-orang yang sudah mampu, baik secara zahir maupun secara batin. Mungkin banyak di antara saudara-saudara kita harta kekayaannya yang sudah mencukupi, sudah berlimpah, tapi belum Allah panggil untuk melaksanakan ibadah haji. Namun ada juga saudara kita yang tidak berkecukupan, tapi Allah panggil dengan asbab-asbab yang lain. Karena memang haji ini merupakan panggilan Allah. Karena orang yang dipanggil Allah untuk menunaikan ibadah haji adalah tamu-tamu Allah. Insya Allah haji ini memiliki makna yang luar biasa bagi kita umat Islam di muka bumi ini. Hanya di kota Mekah dan Madinah lah ibadah ini dapat dilaksanakan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan nanti dengan diskusi, karena ini merupakan kegiatan rutin kita, kultum di waktu subuh. Walaupun sedikit, hanya beberapa menit, tapi kita dapat mengambil pelajaran. Dimana hari ini kita harus mengingat dan mengamalkan kembali bahwa rukun Islam itu ada 5, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Kadang-kadang ada sebagian daripada kita lupa rukun Islam itu urutannya yang mana saja gitu. Jadi kita perlu ingat bahwa rukun Islam itu pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, kedua menjalankan, menunaikan dan menegakkan sholat 5 waktu sehari semalam. Ketiga, ya boleh kalau ada yang mengatakan puasa di bulan suci Ramadan terlebih dahulu baru menjalankan ibadah zakat, boleh. Yang ketiga juga zakat atau menunaikan ibadah zakat dulu, kemudian puasa di bulan suci Ramadan yang keempat juga boleh. Sedangkan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah ini materi kita hari ini tentang rukun Islam. Insya Allah rukun iman sudah kita amalkan, rukun Islam dapat kita amalkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Zahir dan batin kita memiliki amalan-amalan semua. Oleh sebab itu jalankan perintah Allah, laksanakan perintah Allah, rukun iman dan rukun Islam. Insya Allah hidup kita akan bahagia fid dunia wal akhirah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mohon ampun kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.